Izinkan kami fraksi Gerindra DPD NTT mengucapkan Hari Lahir Pancasila dan Hari Anak Sedunia pada 1 Juni 2021 serta Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang pada tanggal 5 Juni 2021. Fraksi Gerindra juga mengucapkan selamat memaknai bulan Soekarno dengan semangat juang untuk mengisi dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Sidang paripurna yang terhormat, pada kesempatan dan dalam forum yang bermartabat ini, fraksi Gerindra DPD NTT menyampaikan keprihatinan serta duka yang mendalam pada seluruh korban bencana di Nusa Tenggara Timur, serta ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah bekerja all out dalam berbagai upaya penanganan mengatasi dampak bencana yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, seperti PT PLN, PT Telkom, para relawan, dan berbagai lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang telah bahu-membahu bantu pemerintah meringankan kesulitan yang dialami masyarakat yang berhadapan dengan risiko bencana. Sidang paripurna yang terhormat, terima kasih juga fraksi Gerindra sampaikan kepada pemerintah Provinsi NTT atas kerjasamanya sehingga seluruh tahapan audit dan penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Opini wajar tanpa pengecualian dalam kurung BTP selama 6 tahun berturut-turut adalah ukuran nyata dari konsistensi seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan mekanisme dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian ini sudah tentu patut diapresiasi dan harus terus dipertahankan. Status WTP selama 6 tahun berturut-turut juga perlu dijadikan motivasi untuk bekerja lebih keras, menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Opini WTP ini perlu disandingkan juga dengan berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia dalam kurung IPM atau Gini Ratio dan Gini Ratio, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi, data-data BPS terkait kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan berbagai indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan serta distribusinya hingga ke masyarakat. Kita semua menyadari bahwa indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini status WTP belum diikuti oleh perbaikan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator makroekonomi Nusa Tenggara Timur 2018-2019 menampilkan gambaran yang kompleks. Meski laju pertumbuhan ekonomi NTT, tingkat inflasi, indeks Gini Ratio, dan tingkat pengangguran terbuka dalam kurung TPT lebih baik dari rata-rata nasional, namun indeks pembangunan manusia NTT masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan dalam kurung ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makan di Nusa Tenggara Timur juga menampilkan gambaran yang kompleks serta timpang antara kota dan desa. Penyusian garis kemiskinan pada setiap semester berpengaruh berbeda pada kota dan desa. Perbedaan kondisi sosial ekonomi, perbedaan rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan antara penduduk kota dan desa membuat kenaikan garis kemiskinan menambah jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibandingkan di kota. Secara nasional, persentase penduduk miskin NTT juga tertinggi ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Upaya menurunkan angka kemiskinan tahun 2020 sampai dengan akhir periode RPJMD pada tahun 2023 dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks akibat pandemi COVID-19 yang berpengaruh secara sosio-ekonomi, menekankan industri pariwisata, mengurangi kemampuan fiskal pemerintah dan lembaga-lembaga usaha. Dibanding semester 2019, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 naik sekitar 4,8 ribu orang pada daerah perkotaan dan naik 19,5 ribu orang pada daerah pedesaan. Secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin pada Maret 2019 sebanyak 5,80
2 orang. Beban rumah tangga miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin berat karena garis kemiskinan per rumah tangga naik menjadi 2.345.489 per rumah tangga miskin pada bulan Maret 2020 dari sebelumnya sebesar 2.229.607 per rumah tangga miskin pada bulan September 2019, data BPS 2019-2020. Angka stunting di NTT juga masih sangat tinggi, meski berhasil menekan angka prevalensi stunting dari 30,0% atau 91.120 balita stunting dari 303.521 balita yang diukur panjang dan tinggi pada tahun 2011 menjadi 24% atau 90.602 balita stunting dari 374.524 balita yang diukur panjang tinggi pada tahun 2020. Persentase jumlah ini masih sangat tinggi. Jumlah balita stunting yang juga mengalami kenaikan dari 43434 balita pada tahun 2018. Tahun pertama RPJMD menjadi 90.602 pada tahun 2020. Dan pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan akhir masa RPJMD pada tahun 2023 sangat bergantung kerja keras bersama semua pihak. Puluhan ribu ada stunting hari ini akan masuk ke angkatan kerja di masa depan. Sangatlah sulit membayangkan keadaan NTT di masa mendatang dengan puluhan bahkan secara akumulatif ratusan ribu angkatan kerja NTT diisi oleh anak-anak yang menderita stunting dan gizi buruk pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 hari usia emas yang menentukan kualitas pribadi pada masa dewasa. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra tak lupa secara khusus menyampaikan terima kasih kepada BPK RI dan BPK RI Perwakilan NTT yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dan melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung percepatan pencegahan stunting wilayah Provinsi NTT tahun anggaran 2018 tahun 2020. Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK tahun 2020 adalah prestasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah di NTT. Fraksi berterima kasih atas opini wajar tanpa pengecualian 6 kali berturut-turut yang tentunya opini dibangun setelah melakukan review dokumen observasi lapangan serta melewati proses temuan-temuan pemeriksaan, rumusan simpulan dan rekomendasi yang dilakukan dengan metodologi pemeriksaan yang tepat disertai dengan bukti yang cukup kompeten dan relevan. Fraksi Gerindra selanjutnya minta agar pemerintah Provinsi NTT memperhatikan resume hasil pemeriksaan BPK untuk segera ditindaklanjuti. Di antaranya, 1. Barunya perbaikan sistem pengendalian internal dalam kurung SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan walaupun temuan BPK ini tidak mempengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan tahun 2020. 2. Menindaklanjuti temuan-temuan yang berakibat hukum terkait pelaksanaan program atau kegiatan di antaranya perbaikan atas kerusakan pekerjaan peningkatan jalan Bokong Lelo Gama segmen 4 di Kabupaten Kupang yang belum dilaksanakan sampai pada masa pembenahan. 3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian output program percepatan penanganan stunting yang telah ditetapkan dalam APBD, di mana terdapat permasalahan yang menghambat program tersebut di antaranya. Pertama, belum adanya pedoman pelaksanaan koordinasi OPD lintas sektor sebagaimana yang selalu diingatkan oleh fraksi dalam berbagai kesempatan. Kedua, hibah ternak yang tidak berhasil pada daerah prioritas stunting karena berbagai alasan perlu dievaluasi secara serius terkait prosedur, jenis, kuantitasnya serta pendampingan yang dilakukan. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam kurung PDTT yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan NTT terhadap 229 PDTT bahan parpol dan 5 PDT non bahan parpol, diantaranya
adalah pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 dalam kurung dua entitas PDTT atas BUMD PT Jamkrida serta pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan PKB dan BBNKB. Pertama, terhadap PDT kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19. Kesimpulan hasil pemeriksaan ini adalah sesuai dengan pengecualian. Kesimpulan didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan baik dalam pengelolaan maupun pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi Gerindra perlu mengangkat beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Satu, terkait dengan pengadaan dan distribusi beras JPS, fraksi Gerindra mencermati temuan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK RI dalam LHP, yaitu bahwa dalam pelaksanaan PPK tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pengujian kualitas beras. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 18 miliar lebih jika beras yang didistribusikan tidak sesuai dengan kualitas premium. BPK RI dalam laporannya mengungkapkan bahwa head beras premium per November 2020 Rp13.300 per kilogram, sementara head beras medium sebesar Rp9.950 per kilogram dengan selisih Rp3.500 per kilogram. Maka oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan kualitas beras yang disalurkan oleh pemerintah provinsi ke 22 kabupaten dan kota, sehingga tidak dapat diverifikasi apakah beras yang disalurkan adalah beras premium sebagaimana dalam laporan distribusi atau beras kualitas medium. Akibat tidak adanya pemeriksaan kualitas beras ini, maka BPK mengutarakan terdapat potensi kerugian akibat selisih harga mencapai lebih dari 18 miliar dari pengadaan beras premium sebesar 5.390 ton untuk BTT JPS COVID-19. Dua, selain potensi kerugian akibat selisih harga, laporan BPK RI juga mengungkapkan berbagai permasalahan seperti klausul pembayaran dalam dokumen kontrak atau SPK tidak sesuai ketentuan pengadaan barang atau jasa yang mengakibatkan realisasi pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Dinas Sosial selaku penanggung jawab JPS tidak menyampaikan laporan berkala kepada gubernur tentang pelaksanaan pengadaan barang. Administrasi atas beras premium tidak tertib dan tidak ada pendampingan dan pengawasan audit oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam kurung APIP, baik oleh inspektorat maupun oleh BPKP sejak proses perencanaan sampai pembayaran. Selain itu, PPK juga belum mengajukan permintaan audit kepada APIP, Inspektorat Provinsi NTT juga belum berperan aktif untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pemeriksaan atau audit sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah dan pihak-pihak terkait membuktikan temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi BPK RI terkait hal ini. Kedua, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PT Jamkrida meyakini bahwa hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional dan pengelolaan penjaminan tahun 2019-2020 pada PT Jamkrida oleh BPK RI akan menjadi referensi yang sangat berguna bagi BUMD untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Maka fraksi Gerindra menyampaikan, satu, dari seluruh temuan permasalahan yaitu sebanyak 25 permasalahan pada PT Jamkrida, sistem pengendalian internal SPI adalah elemen terlemah berakibat pada ditemukannya 22 permasalahan terkait SPI, diikuti oleh aspek administrasi dan akuntabilitas 2 temuan permasalahan dan aspek kerugian negara atau daerah 1 temuan permasalahan. 2. Permasalahan yang ditemukan terkait dengan mekanisme penjaminan diatur dalam SK Direksi nomor 008/SK Strep datar dir-9 rum garing 2018 SK Direksi nomor 009/SK Strep datar dir-9 rum garing 2018 SK Direksi nomor 11/SK Strep datar dir-9 rum 2018 SK Direksi nomor 12/SK dir-9 rum 2018 dan SK Direksi nomor 14/SK
9 Rom 2018 menggambarkan bahwa terdapat permasalahan yang fundamental pada operasional PT Jamkrida. Keseluruhan SK direksi tersebut di atas dibuat dalam rangka menciptakan sistem operasional standar, praktis, efisien, dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan Jamkrida dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan tersebut mempedomani keseluruhan operasional PT Jamkrida, sehingga permasalahan yang ditemukan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah permasalahan yang fundamental yang jika tidak segera dibenahi maka akan dapat berkonsekuensi pada runtuhnya bangunan atau struktur PT Jamkrida. 3. PT Jamkrida juga perlu menyusun dan menetapkan panduan perhitungan nilai coverage penjaminan kredit produktif dan kredit konstruksi. 4. Penempatan dana investasi PT Jamkrida NTT pada PT Narada Asset Management dalam kurung PT NAM sebesar 5 miliar adalah tindakan tanda kutip tindakan amatir dan tidak cakap dalam manajemen risiko. Pada tanggal 15 Agustus 2019, PT Jamkrida membuat kontrak pengelolaan dana KPD dengan PT NAM berselang 3 bulan, yaitu pada tanggal 13 November 2019 PT NAM disuspensi dalam kurung dibekukan oleh OJK berdasarkan surat nomor S/Reddater 1387-PM.21-2019 akibat gagal bayar saham. Disebut amatir karena dalam investasi investorlah dalam hal ini PT Jamkrida yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap asetnya dengan hati-hati melakukan analisis risiko. PT Jamkrida mungkin hanya menggunakan ulasan majalah-majalah tertentu saja sehingga referensi dan tidak melakukan kajian yang mendalam. Sebagai referensi dan tidak melakukan kajian yang mendalam. Akibatnya adalah investasi sebesar 5 miliar yang sudah ditransfer oleh PT Jamkrida ke PT NAM ikut disuspend atau dibekukan. Potensi mendapat keuntungan sebesar 2,4 miliar lebih juga sudah tentu pupus. Keputusan yang berujung pada kerugian ini menggambarkan bahwa manajemen PT Jamkrida sudah mulai bermain secara agresif, tidak hati-hati dan secara gegabah mengambil risiko tinggi yang dapat membahayakan perusahaan. Ini juga sekaligus menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan internal di PT Jamkrida. 5. Terdapat pembayaran klaim penjaminan kredit multiguna yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKS senilai 1,134 miliar lebih, yaitu pembayaran klaim atas terjamin yang telah diberhentikan dan terjamin yang mengajukan pensiun dini. Hal ini perlu dijelaskan oleh PT Jamkrida. 6. Berbagai temuan pantas untuk dimintakan penjelasan dan ditindaklanjuti seperti terdapat pembayaran klaim penjaminan atau surety bond yang telah melewati batas waktu pengajuan klaim. Terdapat pembayaran klaim penjaminan kredit konstruksi yang belum dilengkapi dokumen persyaratan seperti pembayaran klaim atas terjamin PT RCE sebesar 379 juta lebih dan pembayaran klaim atas terjamin CPKBM sebesar 383 juta rupiah lebih. Ada juga pembayaran klaim terhadap terjamin yang merupakan debitur macet pada lembaga keuangan lain. Terdapat juga temuan pembayaran klaim penjaminan kredit konstruksi senilai 543 juta lebih dan klaim senilai 230 juta lebih atas para penjamin yang tidak memenuhi tingkat kolektibilitas dan yang dipersyaratkan. Deretan temuan ini menunjukkan ada masalah yang serius di PT Jamkrida. Apakah ini menunjukkan bahwa konspirasi pada PT Jamkrida secara kumulatif piutang subrogasi senilai 2 miliar 730 juta lebih berpotensi tidak dapat ditagih. 7. Peralihan hak tagih dari lembaga pemberi pinjaman kepada PT Jamkrida sebagai lembaga penjamin yang membayar klaim terjamin menimbulkan piutang subrogasi. Sesuai temuan BPKRI, sampai dengan 30 September 2020, PT Jamkrida telah membayar klaim sebanyak 124
penjamin dengan total nilai 22 miliar 778 juta miliar lebih. Sampai dengan tanggal 30 September 2020, piutang subrogasi senilai 22,393 miliar lebih belum dilakukan pelunasan oleh terjamin. Permasalahannya adalah PT Jamkrida tidak melakukan penagihan secara intensif dan rutin. PT Jamkrida juga tidak memiliki daftar aset tetap yang digunakan sebagai agunan oleh terjamin atas masing-masing kredit. Kondisi ini mengakibatkan piutang subrogasi senilai 22 miliar 393 lebih membebani keuangan PT Jamkrida. 8. Terhadap temuan-temuan di atas, fraksi Gerindra meminta penjelasan dari PT Jamkrida, pihak OJK dan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. 9. Mengingat temuan-temuan yang termuat pada LHP BPKRI atas PDTT atas BUMD PT Jamkrida sangat fundamental, maka fraksi Gerindra merekomendasikan agar BPKRI perwakilan Provinsi NTT perlu melakukan PDTT lanjutan terhadap PT Jamkrida pada tahun 2001 atau pada tahun 2022. 10. Dengan memperhatikan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, fraksi Gerindra menyarankan pemerintah Provinsi NTT perlu lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam penyertaan modal lanjutan pada PT Jamkrida. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra DPRD NTT secara cermat telah mempelajari laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintahan Provinsi NTT dalam mendukung percepatan pencegahan stunting pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2020 dan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada BPKRI atas kerja keras yang menghasilkan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya mulia kita bersama mempersiapkan generasi NTT yang berkualitas guna membangun NTT menjadi lebih berdaya dan lebih bermartabat. Fraksi Gerindra juga memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi bersama DPRD provinsi atas komitmen yang kuat dalam pencegahan dan penanganan stunting dalam strategi nasional pencegahan stunting, komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah yang menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas adalah pilar pertama dari 5 pilar pencegahan stunting secara nasional. Komitmen dimaksud telah dituangkan dalam RPJMD. Implementasinya berupa penetapan keputusan gubernur dan peraturan gubernur yang mengatur kelembagaan dan aksi pencegahan serta penanganan stunting di Provinsi NTT tahun 2018-2023. Advokasi kepada para pemangku kepentingan juga sudah dilakukan melalui rembuk stunting dan fasilitasi RKPD kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda agar kabupaten dan kota se-NTT memberikan dukungan program dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Dari sisi anggaran, alokasi dana pada APBD tahun 2018-2020 untuk pencegahan dan penanganan stunting, baik untuk intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik juga sudah cukup signifikan, yaitu sebesar 125 miliar 934 juta lebih dan terrealisasi sebesar 116,373 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, besaran dana untuk intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebesar 32,618 miliar lebih atau 28% yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait lainnya. Ulangi, atau 28% dari total dana. Selebihnya adalah untuk intervensi sensitif yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait lainnya. Beberapa catatan khusus terkait intervensi sensitif untuk pencegahan dan penanganan stunting antara lain. Pertama, koordinasi internasi yang belum berjalan baik, khususnya BKKBN yang menjalankan program-program pembinaan dan pemberdayaan keluarga. Kedua, intervensi belum melibatkan dinas pendidikan dan belum menyentuh kelompok remaja usia sekolah khusus, usia SMA garing SMK
SMK. Program serupa dilakukan oleh BKKN melalui program genre atau generasi berencana yang menyasar para remaja untuk merencanakan masa depan secara baik, termasuk di dalamnya tentang kesehatan reproduksi. Ketiga, kegiatan kawasan rumah pangan lestari dalam kurung KRPL yang tidak berkelanjutan, penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, serta lokasi yang tidak berbasis pada lokasi prioritas penanganan stunting sebagaimana temuan BPK RI. Hal ini pernah fraksi Gerindra ingatkan agar menjadi perhatian serius pemerintah. Keempat, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan air bersih belum dilakukan di lokasi prioritas stunting sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur nomor 159/KEP/HK/2020 tentang lokasi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting Provinsi NTT tahun 2020-2021. Sebagai contoh, dari 6 lokasi pembangunan dan pengembangan air bersih tahun 2020 hanya 1 yang merupakan desa prioritas, yaitu Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan. Dalam perjalanan, refocusing dilakukan dengan menghilangkan program justru di lokasi prioritas, sedangkan program di lokasi lain yang bukan prioritas stunting tetap terlaksana. Kelima, berkurangnya secara drastis kegiatan pembangunan sumur bor yang diajukan oleh DPRD sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Keenam, kegiatan pemantauan ibu dan bayi tahun anggaran 2020 tidak efektif, tidak menghasilkan laporan apapun meski pemerintah provinsi melalui Dinas PND sudah mengeluarkan dana sebesar 3,48 miliar lebih untuk petugas pemantauan. Akan lebih efektif apabila pemantauan dilakukan bekerja sama dengan BKKBN yang sudah memiliki penyuluh KB terlatih di lapangan. Ketujuh, pengelolaan data DTKS dan data non-DTKS untuk penanganan COVID-19 yang belum optimal dan tidak dapat diyakini validitasnya bisa saja berkorelasi dengan pendataan sasaran intervensi gizi sensitif dan spesifik untuk pencegahan dan penanganan stunting. Persoalan NTT, satu data yang sering diwacanakan, masih menjadi akar masalah tidak tepatnya distribusi pembangunan. Dengan menyampaikan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Provinsi NTT dan juga kepada pemerintah provinsi atas komitmen visi dan upaya mencegah dan mengatasi stunting, fraksi Gerindra meminta agar simpulan-simpulan pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI terkait hal ini menjadi perhatian kita semua. Fraksi Gerindra juga minta penjelasan pemerintah secara khusus terkait pembangunan fasilitas wisata cottage dan sarana amenitas dengan menggunakan APBD provinsi di lokasi yang bukan merupakan tempat wisata tujuan pada tanah milik pribadi sebagaimana yang terjadi di Desa Premadita, Kecamatan Kelera, Kabupaten Sumba Timur. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra juga telah mempelajari laporan PJTT BPK RI atas kepatuhan dan pendapatan PKB dan BBNKB. Fraksi Gerindra minta agar permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh BPK RI beserta rekomendasi diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Fraksi mendukung agar pemerintah melakukan upaya-upaya mengoptimalkan pengendalian umum dalam kurung general control dengan mengembangkan rencana TI jangka panjang, membentuk unit khusus yang menangani sistem aplikasi Samsat online, mengembangkan kapasitas SDM khususnya di bidang teknologi informasi yang saat ini masih sangat terbatas, memperkuat keamanan atas perangkat keras dan perangkat lunak yang oleh BPK RI saat ini pengamanan dimaksud dinilai belum memadai. Jika hal-hal tersebut telah dilakukan pada integrasi database dapat dilakukan dengan kepolisian dan PT Jasa Raja, fraksi Gerindra meyakini bahwa jika tahapan-tahapan tersebut di atas dilaksanakan, maka PAD NTT dapat meningkat secara signifikan. Sidang paripurna yang terhormat, memperhatikan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2020 yang telah disampaikan, fraksi Gerindra menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Pendapatan. Penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi
dapat dimaklumi pada masa COVID-19 ini. Namun penurunan signifikan seperti terjadi pada realisasi retribusi daerah, yaitu hanya sebesar 33,56% dibanding realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 86,08%, perlu serius dilakukan evaluasi. B. Belanja daerah. Meski mengalami peningkatan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar 9,06% dari tahun anggaran 2019, namun pada item belanja langsung hanya terrealisasi 89,96%, walaupun terjadi peningkatan 13,07% dari tahun 2019, tapi masih ada selisih realisasi sebesar 10,04% atau sekitar 252 miliar yang kontribusinya paling besar berasal dari tidak terrealisasinya belanja modal sebesar 204 miliar pada tahun 2020. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan realisasi belanja pegawai pada belanja langsung yang realisasinya justru mampu mencapai 104,89%, serta belanja barang dan jasa yang realisasinya mencapai 93,95%. Selain itu, belanja modal yang tidak terrealisasi sebesar 200,4 miliar lebih akan sangat miris jika kita bandingkan dengan penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar 143,916 miliar lebih 143 miliar 143,916 miliar lebih pada pembiayaan daerah. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait ini. Sidang paripurna yang terhormat, aset pemerintah Provinsi NTT dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Total nilai aset pemerintah provinsi sebagaimana tercantum dalam nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,91% dari 9.148 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9.780 triliun pada tahun 2020. Jumlah dan nilai aset yang setiap tahun semakin bertambah juga dibarengi dengan kerumitan dalam pencatatan dan pengadministrasian, penguasaan dan pengelolaan aset-aset tersebut. Fraksi Gerindra minta agar pemerintah memperhatikan temuan-temuan dan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi BPK RI berkaitan dengan aset pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra percaya bahwa semua catatan fraksi yang konstruktif ini akan direspon dengan secara positif oleh pemerintah. Dengan demikian, selanjutnya fraksi Gerindra menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pimpinan, tertanda tangan Ketua Gabriel A.K. Beribina, Esos Sekretaris Jan Peter Jawa Windy SH, juru saya sendiri. Sekian dan terima kasih.